Salam. Jemaat Huriana Holong Hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Andorang serta mulai parsaurata di bagasan sadarion. Taparade marohadot pikirata. Martang yang mahita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, sen buka endetan nomor 440 ayat sada dohod 2. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi porbadia. Na tumopalangi dohotanoon. Amen. Ise doda jadi nakko tu dolok ni Jehovah. Jala ise dona jadi jongjong dia jongjongan ni habadia onnai. Halak partangan na lidang. Dohot iet na iyas roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Amanami saleleng ni lelengna. Asini roham dona mangaramoti hami. Sian nasai laon rasi rasan waeng. Jala asini roham dona mangalehon. Marita naulii gabe hangoluan nami. Saya si maroham. Saya buhay marohan nami jala lehon tondim nabadiai. Asa waktu si hami sudi panogunogum. Dohot pambenanmu nabalgai. Payas mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonak kami. Jalalam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bila
Muma patik ni debata dihita di minggu sadarion. Ima natar surat di Roma 10 tolu ayat sada. Oloado panggonggomi. Uduk maganup di panggonggomi namar sahala. Aidang adong sahala ia sosian debata. Debata do mengatur hon nasida. Ima saatna. Atong rap mahita martangyang mangidogogo siat tuhata debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo memahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tapauduk mahroata manopoti dosata di jolo di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala ama parasi roha, dang lomo rohami dahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati, tumadik kondalanna, asa mangulu ibana, isedo dipangido roham, alani i ubahan upangido hami, saya sudati matoru-torung asa unang mangunai betu hami. Saya sisa sudah dosa nami, asa mengulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu au na punaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Uilalang kanu pari, kaniyo
Patani debata turpuk epistel dihita di bagasan minggu sadarion. Ima natar surat di Daniel onom ayat sada 115. Tajahama marsorin sorin. Patik ni Raja Darius. Dungi saat Maharajoni tu si Darius halak madai. Uju marumur ibana 22 tahun. Di pabakit tolu halak si tua nasida, si Daniel masada, asa mardabu-dabu akka eduki tu nasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mangalului sidirma akka situa dot akka iduki dopak si Daniel. Taringo tu panggonggomina. Alai dangadong sidir jupang nasida. Manang hajahaton nanggusada. Ay hapusa do ibana. Dangadong jupang salah manang hajahaton nanggo sada di ibana. Dungi dirongom akka iduk rabdot akka situai marajai akka didok nasi damatu ibana songonon. Saya mango lumaho ale Raja Darius ro disaleleng-lelengna. Dibaheni ale Raja nami, ikon pahotonmu ora-orai jala bahenonmu sada surat naso tarpauba, hombar tu uhum ni halak madai dot parsi, naso jadi ubawon. Iya si Daniel dung dibege nang tar surat-surat si songoni nak kok maibana tu bagasan jabuna. Alai adong do jadela akan talak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang. Jadi tolu hali di nasa dari ibana mangalapit ulut nitotna lau martangiang dot mandok moliati tu debatana sandok songon nasomal binaenna nasai laon. Dungiro manasida jumonok jala makatai di joloni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ale Raja nami dang nunga pola tar surat sada surat ora-ora di bairko pabua manang ise nama tangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma dukon ni tuho ale Raja nami ikon dabu hononon ibana tu godung parbabiatan. Jadi ninna Raja ima mangalusi hoddo hatai hombar tu uhum ni halak madai dot parsi naso jadi ubaon. Ayat sapli marap mahita majaha. Jadi dung di bege rajai hatai marsak situ tu marohana. Mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel. Naing paulaon na ibana. Pola ro di hasusudut ni mata niari ibana mamikiri akal.
naing paluon ibana nian ima sahatna. Mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peupsa. Amin. Jesus ale aleku suada tudos ni ale ale na sumurung dia Tuhan kaposaki si paluan namamur santo sakit namanga puliamu di lanjangan Lupiau di aku kotani Jesus tu ale aleku so ada tudos ni ale ale na sumurungi dia Tunggal sotadi kanonnya dihapus jungana Jesus tu hapus sakit ngoluki Rau api aba-aba mana hop ngoluki Ramotan ada marmara audisi Nang pedil pangucunan pucung sasada Tuhan Yesus tu namar gogoyona Terus tu ale tu so ada tudos ni ale na sumurungi dia Tatidakon mahapor setai songo na dihatidakon ni dongan sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima tubuon ni si Maria na gabe-gabian sonton di perbadia adorang sabuan ido tuhata na tumo na benit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibadah pinar silang na tua tu banua toru deng tanom na mula mangolu dari pataluhon na manaik tu surgo lau hudu tu siamuni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai pai masuk mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate porsia di ton di porbadia jala adong sadahuria na badia huria atau panihala Kristen akan abadia do dia sesaani dosa do dia taina mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate do dia ngoluan na sora sudah amin. Dikting HKBP Lontar Resort Surabaya Utara, Minggu pa-22 Hondung Trinitatis tanggal 8 November 2020. Na parjolo, goarni Minggu dohot lapatanna. Goarni Minggu sadarion 8 November 2020, ima Minggu pa-22 Hondung Trinitatis, manang hasitulu sadau ni debata, dohot topik, parsi dohoton ni hala Kristen di politik. 2. Sakramen Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 8 November 2020 di parmingguan pukul pituip di Patupa Huriata do Sakramen Padidion Nabadia tu sahalak danak ni Huriata songanima pinabotohon di tuhita saluhutna. Tolu maka tidakon haporseaun khusus. Hari Minggu sadarion tanggal 8 November 2020 di kebaktian jam 10 sadawib
di patupado acara makatidakon hapor siaun khusus tu sahalak sian gereja Pentakosta songonima pinabotohon tuhita saluhutna. Opat, rapat panitia pesta huria 2020. Hari Senin tanggal 9 November 2020 masuk jam 10 sia 30 WIB maringanan di gedung serbaguna di patupado rapot panitia pesta huria 2020. Pinangido matu sude panitia koordinator dohot sude parhalado sian ganup sektor asaro tu rapoti. 5. Sermon guru-guru sekolah minggu. Hari Selasa tanggal 10 November 2020 masuk jam 10 sia 30 WIB maringanan di konsistori di patupado sermon guru-guru sekolah minggu. Pinangido matu guru-guru sekolah minggu asaro tu sermoni. Onom pesta huria 2020. Hari Minggu nanengro tanggal 15 November 2020 di patupado pesta huria HKBP Lontar 2020. Pesta huria di patupa di kebaktian jam 7 WIB, jam sia WIB, dohot jam 11 WIB. Pitu ruas napida. Mamuka sadarion tanggal 8 November 2020 dan ruas ni huriat tabe keluarga amata Ando Prancis Antoni Sinaga dohot 2 dak danak alamat Jalan Candi Lontar Wetan Blok 42I nomor 21 sektor 2 Pida Huriana Sida tu gereja HKBP Hutagijang Resort Tomok. Walu rapot huria HKBP Lontar. Hobar tu program kerja HKBP Lontar tahun 2020 di tanggal 10 Desember 2020 naneng patupauma rapot huria HKBP Lontar laho manaringoti program kerja dohot anggaran 2020 sada. Alani marhite tiktingon pinabotohom matuganup seksi na ditolu Dewan Ima, Dewan Koinonia manang sekolah minggu, remaja naposobulung, ina, ama dohot lansia, Dewan Marturia, ima sending dohot musik, dohot Dewan Diakonia, ima seksi sosial, kesehatan, pendidikan. Asa patupahon rapat internal laho menaringati program dohot anggaran tahun 2020 sada nalahu si pasahato di rapat huria di pasahat ma konsep programi sian ganup seksi na lumabat tanggal 20 sia November 2020 songonima pinabotohon di hita saluhutna. Sia jadwal kebaktian minggu. Jadwal kebaktian minggu tanggal 15 November 2020 jam 7 sektor 2 dohot sektor tolu. Jam sia sektor sada dohot sektor opat. Jam 11 sektor 5 dohot sektor onom. 10 laporan parhepengon. Tuhuria 12.838.000. Tu diakoni sosial 810.000. Tu kas pembangunan 50.000. Tu kas gedung serbaguna 250.000. Tu pendeta parhalado 100.000. Tu pusat HKBP 443.000, pungusude 10.4.422.000. Jadwal permingguan nanengro ruas nomor ulang tahun di bagasan mingguan daftar Tok Ripe Pesta Huria 2020. Laporan panitia lahan dohot laporan parhepengon ni huriata boi mata jaha di lebaran ni tikting. Saat disima tikting dihita sadarion sai di pasu-pasu tuhatama akapakubasion di Huriana. Kita mendengar kor virtual dari kaum muda.
Yang
nomo hatan itu hata. Tapuji matu hata sian buku ende nomor 725 ayat sada dohot tolu. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Amu akamangin ang huriya na hinahulungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atikpe turpuk jamitata manang jamita di bagasan minggu arianon. Sian bahasa Batak Toba. Alai ala adong nuaing nalaho makatidakon haporsiaon. Sahalak naung marguru. Kurang lebih 12 hari, 10 sahatu, 12 hari hamil. Karena kebetulan juga orang tua dari yang akan naik CD, Bapak dan Ibu, orang tua dari Kiki hadir di sini. Bolo bahasa Batak tabain sotong gabelos dia rohana sida. Saya akan memakai bahasa Batak dan juga nanti memakai bahasa Indonesia supaya adil begitu ya, Bapak Ibu. Mua kamanginang hurian itu hatam, tajaha majolo hatani debata negabe turpuk jamita, imasian sada Timoteus biddu 2, mamuka maisian ayat sada, sahat rodi ayat napabituhon. Kalau boleh ditampilkan dulu dalam bahasa Indonesia, 1 Timoteus 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ucaha majolo sian bahasa Batak Toba jala tapaihut-ihut ma di bagasa rohatta. Songonom mahatani di bata tangiang humokop saluhut jolma. Ope odo si payingotu naing ma ulahonoton parjolo si tutu pangiduan partangiangon parpangodianon dohot hamolateon humokop saluhut halak. Humokop akkaraja dohot saluhut parhuaso. Asa marsonang-sonang jala so haribu-ribuhan hita marpangalaho. Di bagasan sadok hadaulaton dohot
hahormaton. Nadinggat doi jala halomuan ni rohani debata si paluahita. Ay dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manadda hasitongani. Ay sada do debata jala sada do nang pangulo ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi. Dilehod do dirina bahen tobus sumokop saluhut. Ima si hatidak konoton ditiki hadinggananna. Tusido ahu dipabakit. Gabe parbarita, parjamita jala apostel. Gabe pangajari dihalak si pelebegu. Di bagasan haporseaon dohot hasitongan. Tutudo hataki dang mergabus ahu. Ido ianggo sahatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hamu akamang rap dohot tamu akainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Begitu tadi saya membaca nas firman Tuhan dalam 1 Timoteus pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu kita menghubungkan, kita melihat tema kebaktian minggu atau tema minggu kita pada minggu yang ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini, di mana tema minggu kita yang berkata tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Manigor ahado nadi bagasan rohatta. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Sekali lagi ketika tadi kita sudah mendengarkan khotbah pada hari ini, firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar bersama-sama, dihubungkan dengan tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan politik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti ada di antara kita yang berkata, loh, memangnya gereja itu bisa membicarakan tentang politik? Apakah gereja bisa diperkenankan mendiskusikan, membicarakan, atau bahkan kalau kita sebutkan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apakah gereja diperkenankan untuk campur atau bisa terjun ke dalam hal-hal yang berbau politik?
alasaha tu baga setikio nak kamang rap dohot taminang, say adong dope manang gudang dope akaruas ni huriata, jangankan jemaat HKBP. Jangankan jemaat gereja-gereja tertentu, bahkan gereja-gereja yang notabene adalah yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan, ketika mendengarkan kata politik, maaf Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pasti yang ada di pikiran kita kalau berbicara tentang politik, politik itu pasti dikatakan adalah hal-hal yang berbau ketidakbaikan. Di sanalah ada yang kekotoran, di sanalah ada kejahatan, di sanalah ada yang namanya kejam, di sanalah yang dikatakan bahwa politik itu dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara pun pasti akan dilakukan supaya mencapai, mendapatkan, merengkuh atau menggapai apa yang dia cita-citakan atau yang didambakan oleh seseorang di dalam kehidupannya. Ido anak kamang rap dohot taminang. Molo saya dong akka parhalado ni HKBP. Atau para pendeta HKBP yang berusaha atau mempercakapkan tentang politik itu kepada jemaatnya. Lalu ada di antara kita yang berkata, amang pendeta tidak usahlah berbicara politik. Yang penting bagaimana bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Itukah yang semestinya? Itukah yang sebenarnya? Dulu konon, pada tahun 1942, ketika Adolf Hitler, yang adalah pemimpin Nazi yang terkenal di Jerman itu, dengan semboyannya yang mengatakan Deutschland über alles, Jerman di atas segala-galanya. Dia mengatakan kepada para pemimpin-pemimpin gereja pada tahun-tahun ketika dia awal-awal memerintah, awal-awal berkuasa. Dia katakan kepada para rohaniawan, kepada para pendeta, kepada para orang-orang yang bekerja di dalam gereja. Dia berkata demikian, hei para pendeta, hei para pengkhotbah, orang-orang yang menyampaikan kabar atau tentang firman Tuhan. Cukuplah para pendeta itu membicarakan atau menyampaikan yang namanya tentang firman Tuhan di dalam persekutuan orang-orang Kristen. Padahal Hitler adalah orang Kristen. Lalu dia mengatakan, kalau soal politik, kalau soal yang namanya tentang kehidupan dunia ini, kalau soal yang namanya berbau tentang politikus, maka itu hanyalah tanggung jawab, itu hanyalah tugas daripada pemerintah atau kekuatan dunia ini. Itu sebabnya kamang rap dohot tamu kenang di TKI, ketika ada yang namanya terjadi genosida, di mana konon katanya ada 6 juta orang Yahudi atau orang-orang Israel, keturunan Israel yang dibantai itu oleh Hitler. Lalu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang notabene adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, Kristen yang percaya kepada Yesus. Mereka hanya terdiam dan tidak mampu melakukan atau berbuat apa-apa di dalam kehidupannya. Itukah yang semestinya? Tidak. Justru Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, kalau bagi sebagian orang politik itu adalah kotor, maaf. Kalau bagi sebagian orang politik itu adalah jahat, kalau bagi sebagian orang politik itu adalah kejam, kalau bagi sebagian orang politik itu adalah hal yang tidak perlu dibicarakan dalam persekutuan orang Kristen. Tapi bagi saya, politik itu pada hakikatnya, politik itu pada dasarnya adalah baik. Jika dipakai, jika dipergunakan, jika tempatnya semua kita lakukan dalam hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamangin ang urian itu hatta, idonata bereng hatani di bata di bagasan tikion. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada anak yang dikasihinya, sering Paulus mengatakan bahwa Timotius itu adalah anak rohaninya. Pada waktu itu Paulus menuliskan surat ini, Timotius sedang berada menjadi pimpinan jemaat atau yang menggembalakan jemaat yang berada di kota Efesus. Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan
Bisa saja dia melihat apa yang terjadi di sana, apa yang dialami oleh Timotius, anaknya yang masih muda itu, yang masih butuh banyak pelajaran, yang masih banyak butuh yang namanya bimbingan dan dukungan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Tentu dia atau Timotius ini pasti berhadapan bukan hanya dengan orang-orang Kristen, tapi dia pasti juga berhadapan dengan orang-orang yang bukan satu iman, yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa tanggung jawab? Lalu hal apa yang akan diperbuat oleh Timotius dalam kehidupannya supaya dia membuktikan bahwa dia itu adalah anak-anak atau orang yang percaya kepada Kristus? Itulah firman Tuhan juga yang sampai kepada kita pada saat ini. Apa tanggung jawab kita? Yuk kita baca dulu bersama-sama dalam bahasa Indonesia. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Coba buka sekali lagi ayat 1. Saya baca. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di sini dulu kita. Berarti salah satu hal politik berdoa untuk semua orang. Aduh, luar biasa firman Tuhan hari ini. Kenapa saya katakan luar biasa Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Kalau dikatakan naikkanlah permohonan, permintaan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa untuk semua orang? Coba, siapa di antara jemaat yang hadir pada hari ini yang setiap hari berdoa untuk pendetanya? Ada? Jujurlah dulu. Kalau ada, nanti ditelepon saya. Ada? Siapa di antara kita yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu bangun tidur, ketika dia mau berdoa, dia pasti ingat pendetanya. Tuhan berkati pendeta kami, para pelayan, para pekerja, para parhalado di HKBP Lontar. Ada yang ingat selalu? Gak ada ya. Sedih sekali perasaanku kalau gini. Siapa di antara kita yang setiap hari kalau berdoa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan dulu pendetanya, sudah umum itu. Jangan dulu sintuanya ada 24, 18 orang sintua, ada 6 orang calon sintua yang mendoakan sintua yang berada di wilayah pelayanannya. Ada kita doakan, ada kita ingat. Jangan-jangan lupa siapa yang melayani kita. Iya toh? Atau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur dulu berkata, maaf kalau saya katakan ini kepada kita, jangan marah-marah nanti ya. Pernahkah kita sadar atau jangan-jangan kita yang hadir pada saat ini banyak di antara kita yang berdoa, ketika berdoa yang selalu kita doakan siapa? Diri kita sendiri. Waduh. Doakan, ku minta kepadamu Tuhan, pacarku yang jauh di sana. Pola dohono nih. Ku doakan Tuhan ke hadapanmu, jagalah dia kekasih hatiku, Butimo. Ku minta kepadamu Tuhan, kalau seorang bapak hanya istrinya didoakan, hanya anaknya didoakan, atau hanya 1 minggu ini Tuhan aku rindu supaya Engkau memberkati pekerjaanku, memberkati segala usahaku, memberkati apa yang aku pikirkan, bla 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 panjang. Lalu Tuhan tanya, orang lain juga kau doakan? Enggak perlu. Jangankan doa orang lain. Sedangkan pendeta aja kalau sudah panjang doanya mau selesai khotbah, gak nyampe 5 menit. Begitu pas doa, adalah yang buka-buka Alkitab, adalah kakinya digesek-gesek, adalah pura-pura batu, adalah tarik nafas. Nah,
Adalah begitu Bapak Ibu, hola saya padita martangiang, hola didok padita, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Seharusnya dijawab dengan pujian, terima kasih Tuhan. Ini enggak, begitu dikatakan amin, amin. Ya toh, Bapak Ibu kembali dulu kepada ayat 1 ini sangat tajam, sangat dalam, menohok bagi kita. Naikkanlah permohonan, apapun yang kau minta. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita sampaikan, dikatakan yang berikutnya doa syafaat. Tahu doa syafaat ya? Kadang-kala kita banyak yang salah berdoa syafaat. Kalau dikatakan doa syafaat, pasti doa syafaat itu panjang, semua didoakan. Ini doa syafaat cuma satu tok, enggak doa syafaat namanya itu. Ucapan syukur, nah ini dia. Dalam doa kita pun juga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mau katakan kepada kita, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, ingat, dalam doa dan permintaan kita kepada Tuhan, ingatlah untuk selalu mengucap syukur. Ini enggak, dari awal sampai akhir doanya terus menerus menangis. Kau kejam Tuhan, gak adil begini. Lalu dalam Tuhan, kapan kau mengucapkan terima kasih sama aku? Kapan kau mengucapkan syukur kepadaku? Pernahkah kita begitu? Tapi yang terakhir dikatakan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Siapa itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Dalam ayat yang kedua dikatakan, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Kenapa dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar? Ini yang menarik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Molo hujaha di bagasa bahasa Batak, humokop akkaraja dohot saluhut parhuaso, asa marsonang-sonang jala soharibu-ribua kita marpangalaho supaya kita tenang, supaya kita tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara yang terkasih, itulah luar biasanya doa syafaat itu ketika kita mendoakan. Semua orang kita doakan, orang yang pernah mengutuki engkau, orang yang membencimu, orang yang tidak suka kepadamu, orang yang berusaha melakukan yang tidak baik kepadamu, orang yang berusaha mencelakakan dirimu, orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Semua doakan mereka itu, bawa dalam kehidupanmu. Tetapi jangan lupa juga, karena kita masih tinggal di negara kita Indonesia ini. Ya Manginang, saya harus katakan itu. Kita masih tinggal di negara kita Indonesia ini. Doakan pemerintah, doakan para pembesar, doakan para raja-raja supaya kita tenang dan damai sejahtera. Jauh dari yang namanya kekacauan, dari yang namanya ketidakbaikan. Siapa mau kita negara kita kacau? Saya enggak mau. Bawa dalam doamu Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ini dikatakan Paulus kepada Timotius dan ini juga yang sampaikan firman Tuhan kepada kita. Doakanlah para pembesar, doakanlah para raja, doakanlah semua para pemerintah kita supaya mereka dapat mendidik, membimbing, mengarahkan, membuat yang terbaik kepada kita rakyat yang dipimpinnya ini. Walaupun kita sering dikatakan orang-orang minoritas, maaf, saya paling gak suka dikatakan minoritas. Kita punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi ingat, kalaupun kita dianggap kecil, doamu yang kecil itu, doamu yang mungkin tidak didengarkan oleh orang-orang dunia ini, tapi itu berharga di hadapan Tuhan, membawa perubahan yang lebih baik, membawa kepada hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, supaya apa? Negara kita ini damai. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita begini. Waktu kami dulu melayani di Sidikalang, pas kami baru pindah, di situ sudah ada mau pilkada Kabupaten Dairi tahun 2013. Kami pindah 2013 bulan 8, bulan 10 itu pas pemilihan bupatinya. Kebetulan Kamanginang, kemudian itu hatta opak calon bupati, dohot calon wakil bupati. Lalu saya masih ingat itu, pada hari Rabu dilakukan pemilihan bupati dari yang 4 calon ini. Saya sudah dengarkan suara-suara dari jemaat ini yang mengatakan, inilah yang saya pilih, inilah yang saya pilih, ini nanti pilihan kami. Lalu saya simpulkan, oh ternyata jemaat yang saya layani ini bukan hanya satu yang dipilih,
Tentu mereka punya pilihan masing-masing. Ya toh, punya pilihan masing-masing. Lalu ketika hari Minggu begini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berkhotbah. Ketika pada Rabu itu pas pemilihan bupatinya, tahu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyebutkan satu persatu nama-nama calon bupati, nama-nama calon wakil bupati dari mimbar ini, dan saya sebutkan nama mereka dan kami bawa di dalam doa syafaat. Ketika selesai ibadah, salah seorang jemaat yang tua menyalam saya, mengatakan begini, terima kasih Mang Pendeta, karena Mang Pendeta menyebutkan nama keempat calon tersebut. Lalu saya bilang, itu tugas saya. Itu tanggung jawab saya. Kalau hanya satu orang saya sebutkan namanya, maka itu adalah bagian daripada pilih kasih. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita begini. Bagi saya bukan ada kebetulan dalam hidup ini, bukan. Segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan telah rancangkan. Amin. Tuhan telah atur, Tuhan telah memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan anggap itu baik kepada kita. Tanggal 9 Desember ini ya. Ya kan? Tanggal 9 Desember kita akan mengadakan pemilihan wali kota toh. Saya tahu ada 2 calon wali kota dan wakilnya. Saya minta kepada kita, mintalah kepada Tuhan, bawalah dalam doamu. Bawalah dalam doamu. Apa itu? Kalaupun kita mempunyai pilihan masing-masing yang menurut kita itu pas, tapi jangan pernah lupa, ingat perkataan saya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dari mimbar ini. Kalaupun bukan pilihan kita itu yang menang, ya. Kalaupun bukan pilihan kita itu yang menjadi pemimpin di kota kita Surabaya untuk 5 tahun yang akan mendatang, jangan pernah lupa untuk juga mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya diberikan Tuhan hikmat. Supaya diberikan Tuhan kepintaran. Supaya diberikan Tuhan kekuatan. Supaya diberikan Tuhan wisdom atau kebijaksanaan. Untuk dapat memberikan yang terbaik kepada kita di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan berdiam. Jangan berdiam diri. Tidak baik itu. Ada yang mengatakan begini. Kalau saya nggak mau memilih, lebih bagus saya apa namanya itu? Golput. Bagi saya tidak baik itu. Kalau ada yang namanya golput, golongan apa itu ya? Golongan putih toh. Mau pilih mana katanya? Saya nggak mau. Saya di tengah-tengah. Bapak Ibu, baca itu Matius 5 ayat 37. Katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal daripada siapa? Jahat. Kita harus mempunyai sikap. Kenapa? Tadi dikatakan firman Tuhan pada hari ini, berdoalah untuk mereka. Kenapa? Kalau kita lihat para pemimpin kita, kalau kita lihat para pembesar-pembesar kita, kalau kita lihat para yang memimpin bangsa ini, yang memimpin negara kita ini, kalau mereka melakukan yang namanya kebenaran, dukung mereka itu. Berikan semangat kepada mereka. Tapi, kalaupun seandainya salah, doakan. Dan katakan kebenaran itu melalui cara yang pas. Itu yang pertama, mendoakan. Lalu yang kedua dari firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita boleh belajar, kalau tadi saya singgung, siapakah yang dikatakan gereja. Nyanyian Kidung Jemaat 257 mengatakan demikian. Aku gereja, kau gereja, kita adalah sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah, apa dikatakan? Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Berarti kalau gereja itu orangnya, siapa orangnya? Saya. Siapa orangnya? Bapak. Siapa orangnya? Ibu. Siapa orangnya? Kita semua yang bersekutu pada hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat. Kalau tadi tema minggu kita atau minggu kita ini mengambil tema yang mengatakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen dalam kehidupan politik kita adalah dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia.
Kamu adalah terang dunia. Apa artinya? Orang-orang Kristen itu kehadirannya, keberadaannya, atau kalau kita berada di dalam dunia ini secara khusus di kota kita Surabaya, sudah bisakah kita menjadi garam? Sudah bisakah kita menjadi pelita? Sudah bisakah kita menggarami? Sudah bisakah kita menjadikan kita ini menjadi cahaya kepada orang-orang lain? Menjadikan cahaya dalam dunia yang penuh dengan ketidakbaikan sekarang ini. Kenapa saya katakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Kalau Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Itu bukan hanya slogan semata. Itu bukan hanya perkataan Yesus yang hanya dia ucapkan begitu saja kepada kita. Tapi itu merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Sekarang kalau kita berada di dunia ini, jadikan dirimu menjadi anak-anak. Menjadikan pribadi yang tetap takut. Yang tetap membawa terang, yang menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan dalam hal yang spektakuler, bukan dalam hal yang besar. Dalam hal yang terkecil pun kita bisa melakukannya. Tadi bukan kita mengatakan 725. Didok dua kamang rap dohot taminang direpnai. Asa pasu-pasuho di ngoluni huria, jala pasu-pasuho di ngoluni bangsot. Di mana kita? Di Indonesia. Di mana kita? Di Jawa Timur. Di mana kita? Di Surabaya. Jangan dulu muluk-muluk. Dimanapun kita tinggal di kota Surabaya ini. Kalau kita bisa menjadi berkat. Kalau kita bisa menjadi pasu-pasu didok di bahasa Batak akamang rabdohot taminang. Itu juga sudah bisa menjadi kebaikan bagi orang lain. Pada hari ini. Kalau Kiki. Ya. Naik CD. Kami berdoa sama tema minggu kita hari ini juga. Supaya apa yang kau pelajari Inang dalam beberapa kali kita bertemu. Ada 5 topik yang pernah kita bahas. Biarlah itu juga yang menguatkan kau. Ya. Yang memampukan kamu untuk semakin mendalami, memahami, dan mengerti akan firman Tuhan. Apa yang bisa memberikan kepadamu selama ini itu belum sempurna, belum lengkap. Masih banyak yang harus kita pelajari. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepadamu, yang memberikan pengertian kepadamu supaya kamu semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu juga. Saya bersyukur, saya harus katakan dari mimbar ini. Dari beberapa jemaat yang kalau ada anaknya pindah ke HKBP, menjadi jemaat HKBP, saya harus katakan ini, baru Bapak dan Ibu yang ikut datang ke gereja. Jujur saya katakan, biasanya tidak mau. Dan biasanya diwakilkan oleh orang tua angkatnya, orang tua secara adatnya. Begitu Kiki mengatakan Bapak dan Mama saya ikut amang pendeta, lalu saya putuskan biar Bapak dan Mama juga yang berdiri, bukan orang lain. Doakan anakmu ini Bapak. Ya, doakan putrimu Bapak dan Ibu juga. Saya baru mengenal dia, tapi saya akan katakan suatu saat kepada Bapak dan Ibu, gak usah di sini ya. Iya, yang pasti doakan dia supaya dia semakin bertumbuh, gak kemana-mana kok, tetap Kristen dia itu ya, tetap Kristen. Biarlah dia juga dalam doa, dalam pengharapan, dalam kerinduan, dan melalui persekutuan pada saat ini, dia menjadi jemaat yang baik, menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, dari firman Tuhan pada hari ini kita semakin belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin membawakan dalam setiap permohonan dan doa kita, supaya setiap orang Tuhan yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu.
untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan, berkat-Mu yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, menjagai kami, melindungi kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu Paulus yang mengatakan kepada anaknya yang kekasih Timotius agar kami berdoa bukan hanya untuk diri kami saja kami berdoa. Bukan hanya untuk keperluan kami saja kami mendoakan atau mengharapkan atau bermohon kepada Tuhan. Tapi yang terpenting, yang terutama, kami berdoa untuk semua orang yang kami kenal, yang tidak kami kenal, yang mengasihi kami, yang membenci kami, yang membuat kami terkadang sakit hati, yang membuat kami terkadang tidak tahu harus melakukan apapun. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup dalam kasih. Berkati kami Tuhan, agar kami mendoakan orang-orang lain, semua orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang mereka. Dan bahkan Engkau juga meminta kepada kami supaya kami berdoa kepada para pemimpin kami, kepada para raja-raja, kepada para pembesar-pembesar. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Secara khusus kepada Bapak Presiden dan para orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah sekalipun, yang Engkau percayakan untuk dapat mengayomi kami, untuk dapat mengajarkan yang terbaik kepada kami. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kepribadian mereka yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah, berikan kesehatan kepada para pemimpin kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini, berikan ketenangan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di seluruh dunia, secara khusus untuk jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Sebagaimana begitu Engkau nyatakan kasih-Mu dalam 1 minggu yang lewat, kerinduan kami juga Engkau akan memberkati jemaat-Mu dalam 1 minggu yang akan mendatang. Biarlah mereka semakin bersuka cita untuk mengikut Engkau, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk hari ini, di mana salah seorang jemaat-Mu akan mengaku imannya di hadapan-Mu, akan mengaku imannya di hadapan jemaat-Mu, dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan penebus kami. Biarlah dia semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Boleh menjadi pribadi yang tangguh, boleh menjadi pribadi yang taat dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah segala rencananya, biarlah segala apa yang dia cita-citakan Engkau kabulkan, Engkau nyatakan itu Tuhan. Menjadi sukacita bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tuanya yang boleh datang pada hari ini menghantarkan putrinya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat, sukacita dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Dengan rasa syukur kita akan persiapkan persembahan kita yang akan kita berikan nanti setelah pulang ibadah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 1 dan 4. Tutto rubarmi
Hamua kamanginang hurian itu hatta ala yakit doa udang dia tusinasida bahasa Batak, ubay ma di acara bahasa Indonesia. Kita akan memasuki acara kebaktian peneguhan sidi kepada salah seorang jemaat kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 148 ayat 1 dan ayat 2. Nanti di ayat yang kedua, Bapak dan Ibu dan juga yang akan naik CD supaya berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan pada hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena dia ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar dia untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakannya agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di surga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini, terimalah anak ini menjadi anak-Mu, kasihanilah dia, dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami, mendidik dia. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak kami ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu kami persilakan duduk. Kiki tetap berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1.
Saudari yang dikasihi Tuhan, ini saudari berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Saudari telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudari merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudari terima selama ini, patutlah saudari mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudari mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudari malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Dia mengkuduskan saudari dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudari mengaku bahwa firman Allah yang telah saudari pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Kedua, bersediakah saudari dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudari seterusnya mentaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Ketiga, bersediakah saudari menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru? Jawablah. Jadi saudari berjanji dengan Tuhan yang kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudari setia mentaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah hati kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaanmu. Allah Bapa, baik, majulah.
Kiki masih berdiri? Ya. Saudari yang dikasihi Allah, ini saudari sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudari melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudari untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Kasihanilah dia dalam Roh Kudus. Teguhkanlah dia di dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah dia di dalam firman-Mu agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 150 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Tangyak koma piliata naung taparadi tuadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami nadi banuwagidjang hodo harorowan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami masiyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Patibulon haradjamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang nis lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banuwagidjang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon nadi banuwagidjang, lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Sa
Alak mahamu di bagasan dami, calo kamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakkon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan di bata ma buhina tuho. Jala di pasorom madamena tutundim.